Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita kali ini bahasan kita adalah tentang urgensi puasa Ramadan. Pembahasan urgensi puasa Ramadan ini meliputi: pertama, apa itu puasa? Berikutnya, mengapa kita harus berpuasa Ramadan? Kemudian, untuk apa kita berpuasa? Setelah itu, apa manfaat puasa bagi kita? Dan akhirnya adalah kesimpulan dari urgensi puasa Ramadan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan terurai urgensi puasa Ramadan yang perlu diketahui terutama pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa itu puasa? Definisi puasa secara etimologi atau lugatan atau bahasa, kata puasa, saumun maupun siyamun, merupakan bentuk masdar dari kata soma. Soma yasumu sauman wa siyaman, yang bermakna al-imsak, yakni menahan. Sedangkan secara terminologi atau istilahan, kata puasa bermakna al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'aniyah. Al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsak anil akli, menahan diri dari makan, wasyurbi, dari minum, wal jima, dari berhubungan suami istri. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubisy syamsi, hingga terbenam matahari, ma'aniyah, disertai dengan niat. Itu adalah definisi-definisi puasa, baik secara bahasa atau etimologi maupun secara istilahan atau terminologi. Maka kalau kita ingin mendefinisikan shaum Ramadan atau puasa Ramadan, maka definisi shaum Ramadan adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniya fi syahri Ramadan.
yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mengapa kita berpuasa Ramadan? Kita berpuasa Ramadan karena puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam, the pillar of Islam, yang harus kita laksanakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kita berpuasa Ramadan karena perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Stressing dari ayat ini adalah bahwa perintah wajib puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang dapat melakukan puasa dengan iman dan kesungguhan, yang akhirnya mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk apa kita berpuasa? Jawabannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadah puasa mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita lakukan hanya Allah yang tahu. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, pergi haji bisa dilihat atau diketahui oleh orang lain, sehingga ibadah-ibadah tersebut berpeluang membuat kita menjadi riya atau ingin dipandang oleh orang lain. Kemudian ibadah-ibadah yang lain tersebut juga seperti sholat, zakat, dan haji itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk pelakunya. Sedangkan puasa itu untuk Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan
anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apa manfaat puasa? Selain memberikan manfaat untuk kesehatan, puasa yang kita lakukan juga merupakan bentuk tarbiyatul iradah, yakni pendidikan keinginan. Kita mendidik keinginan kita. Karena tarbiyatul iradah memanage, mengontrol keinginan-keinginan kita agar tetap sabar dalam koridor syariat dan mardatillah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu merupakan separuh dari kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tarbiyatul iradah ini ada 3 manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama, puasa yang kita lakukan akan membuat kita memiliki perisai pertahanan yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Kemudian manfaat dari tarbiyatul iradah yang kedua dari puasa adalah puasa membentuk pribadi-pribadi memiliki kekuatan spiritual yang melampaui kecerdasan emosional. Karena tidak terprovokasi dari hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Di dalam surah Maryam, ketika malaikat Jibril alaihissalam, surah Maryam ayat 26, saat malaikat Jibril menemui Maryam dalam rupa manusia, malaikat Jibril mengatakan, fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni najartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, maka jika engkau Maryam melihat seseorang, faquli, maka katakanlah, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku telah bernajar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih, sawma, untuk berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, puasanya yakni tidak akan berbicara. Aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun manusia. Jadi puasa yang dilakukan oleh Maryam adalah al-imsaku anil kalam, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara. Karena Maryam baru saja melahirkan putranya Nabi Isa. Dia melahirkan putranya tanpa seorang suami. Dia sangat mudah untuk terprovokasi oleh orang-orang yang menjumpainya atau melihatnya, yang menanyakan kok bisa melahirkan tanpa seorang bapak, tanpa seorang suami. Dan Maryam diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk berpuasa, yakni menahan diri untuk tidak berbicara, tidak terprovokasi oleh mereka yang ingin memprovokasi Maryam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari tarbiyatul iradah yang ketiga dari puasa adalah menjadi pribadi yang cerdas secara spiritual. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rawahu Tirmidzi. Al-kaisu,
Orang yang cerdas itu mandana nafsahu, senantiasa mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdas itu orientasinya tidak hanya dunia semata, tetapi juga untuk akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dapat disimpulkan bahwa puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk dilaksanakan. Dan ia merupakan bagian dari rukun Islam atau the pillar of Islam. Menjalankannya akan menjadikan kita pribadi yang kuat dan cerdas dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Said Nursi, puasa Ramadan merupakan bentuk latihan, pembiasaan, dan kesabaran menahan lapar. Ia juga merupakan terapi ampuh untuk mengobati ketidaksabaran dan ketidaktangguhan manusia. Oleh karena itu, jika ada orang yang memprovokasi kita untuk berkelahi atau menghina diri kita, cukuplah kita mengatakan yang diajarkan oleh Rasul kita, Inni shaimun, inni shaimun. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.